Kembali di MNC News Prime, pemirsa 1 juta jamaah akan menempati tenda di kawasan Mina dalam rangkaian ibadah haji. Fasilitas pendukung telah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menjaga kenyamanan para jamaah saat beribadah. Ya, Mina berada di sebuah lembah antara kota Mekah dan Musdalifah. Pemirsa, di kawasan yang memiliki luas 600 hektar ini berdiri ribuan tenda bagi jamaah haji. Jamaah haji nantinya akan berkumpul di kawasan Mina sebelum bergerak ke Arafah untuk melakukan wukuf. Jamaah akan kembali ke Mina untuk melakukan lontar jumrah. Dari atas gedung milik Kementerian Agama terlihat juga kawasan tempat untuk melempar jumrah. Dari tempat yang sama pun terlihat stasiun kereta yang juga menghubungkan Mina dan Arafah. Kereta ditujukan untuk mempermudah mobilitas dari para jamaah. Dan pemirsa, bagaimana jamaah haji Indonesia merasakan layanan fasilitas haji di tahun ini? Untuk informasi terbaru dari Makkah, Arab Saudi, sudah ada rekan kami juga, Herik Kurniawan, yang akan menyampaikannya kepada Anda. Assalamualaikum, Mas Herik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang bisa Anda bagi kepada pemirsa semua yang ada di rumah pada malam hari ini waktu Indonesia dari perjalanan wukuf di Arafah? Baik Rizka dan pemirsa, saya harus menjelaskan bahwa posisi saya sekarang ada di ketinggian bangunan juga milik Kementerian Media. Dan dari tempat ini ada tempat yang sangat strategis. Mengapa? Karena pertama, saat posisi gedung ini ada berada tepat di samping Masjid Nawiroh. Masjid Nawiroh ini dibangun pada pertengahan abad 2 Hijriah dan menghabiskan dana sekitar 244 miliar rial. Nah, masjid ini memiliki kapasitas sekitar 230 ribu jemaah dan hanya dibuka pada saat musim jemaah saja. Dan saat ini bisa kita lihat di bawah, Rizka, bisa di bawah bagaimana kemudian jamaah yang bergerak dari masjid dan mereka ini sebagian melakukan wukuf di sini. Sebagian besar wukuf di sini, dan sebagian lagi sudah bergerak menuju ke Musdalifah. Musdalifah ini posisinya ada sekitar 6 km dari sebelah sini. Dan hal yang lain ingin saya sampaikan lagi, tempat lain lagi yang juga menjadi favorit, yang menjadi pilihan bagi para jemaah untuk melakukan wukuf adalah di Bukit Jabal Rahmah. Kalau memang jaraknya sekitar 2 km dari sini, paling tidak bisa kelihatan ada sebuah bukit yang warnanya putih. Itu bukit sebetulnya warna batu, abu-abu. Tapi karena dipenuhi oleh jemaah yang menggunakan kain ihram, bukit itu jadi berwarna putih. Hampir setiap bagian dari bukit itu dipenuhi oleh para jemaah. Bahkan jemaah itu memenuhi hampir 200 meter dari titik terbawah bukit. Bukit ini berketinggian sekitar 70 meter. Dan mereka pada tepat pukul sekitar 6 nanti setelah sholat maghrib, mereka akan bergerak ke arah Musdalifah. Sebelum ke arah Musdalifah untuk melakukan mabut, sebelum nanti kembali ke Mina. Lalu bagaimana, di mana posisi kendaraan? Bisa saja pemirsa dan Rizka, masyarakat, para jemaah haji sudah disiapkan juga kendaraan, terus yang bisa dilihat di situ. Jadi bus ini saat posisi saya berdiri ini tepat sekitar 6 km dari Musdalifah. Sangat padat posisinya, dan nanti secara bergiliran jamaah akan datang memasuki ke dalam bus tersebut untuk kemudian nanti berangkat ke Musdalifah. Dan Rizka, bisa saya sampaikan juga bahwa tidak semua jemaah itu mendapatkan maktab seperti hanya jemaah Indonesia, karena di tempat lain ada jemaah yang memang berangkat secara mandiri. Lalu di mana mereka tinggal? Bisa lihat di bawah, Rizka. Di bawah para jemaah menempati hampir setiap ruang kosong yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi tepat di depan Masjid Nawiroh, dan mereka hanya dilindungi oleh pepohonan serta beberapa oleh tiang-tiang yang diisi air mancur. Jadi air mancur ini, Rizka, kalau misalnya kita berada di bawahnya itu seperti ada hujan-hujan detik-detik. Setidaknya bisa mengurangi rasa panas. Namun Rizka,
hari ini suhu puncak di sekitar kawasan Arafah ini adalah hampir mencapai 40 derajat. Namun hal tersebut tidak menyurutkan antusiasme, tentu tidak sangat menyurutkan. Sebagian besar memang menggunakan payung, tapi banyak juga yang mereka tetap tidak menggunakan payung, sama sekali tidak menggunakan pelindung dari kepala. Nah, mengatasi hal tersebut, memang tim dari kesehatan Kerajaan Arab Saudi sudah sangat ketat melakukan penjagaan. Memang kita tidak bisa melihat di mana posisi para tim kesehatan tersebut, namun bila kemudian ada laporan, mereka akan segera bergerak. Nah, mobilitas ini juga dijaga oleh para petugas keamanan. Petugas keamanan secara disiplin menjaga setiap bagian dari wilayah-wilayah mobilitas para jemaah, sehingga tidak terjadi jemaah yang tabrakan. Semua dijamin akan melalui jalur yang sudah ditentukan. Dan yang menarik adalah sepanjang hari tadi saya melihat helikopter terus melakukan pantauan dari udara. Laporan langsung diberikan ke bawah. Apabila ada terjadi hal yang teringinkan, tim yang akan di bawah itu akan bergerak. Nah, jemaah haji Indonesia sendiri menempati 70 maktab. Dari 70 maktab, setiap maktab itu ditempati oleh sekitar 3.000 maktab. Memang kalau menurut informasi saya mendapatkan bahwa 70 maktab ini memang kurang, karena memang idealnya mungkin bisa lebih dari itu, seperti 80-85, sehingga jumlah jemaah yang bisa terakomodir itu lebih banyak lagi. Tapi memang tahun ini jumlah jemaahnya tentu seperti kita tahu hanya 50% dari total yang biasa kita gunakan. Indonesia 100.000, sementara dunia sendiri 1 juta. Sehingga relatif bagi petugas di Arab Saudi ini bisa melakukan tugasnya dengan baik. Mengapa? Karena memang biasanya mereka bekerja untuk mengatasi angka yang rata-rata ya 2 juta bahkan lebih. Dan posisi tim kesehatan di maktab Indonesia itu memang sangat baik sekali. Sejauh yang saya dapat memang baik. Mereka melakukan antisipasi sangat luar biasa terhadap hal-hal kemungkinan kecil terjadinya masalah kesehatan. Dan Rizka, pemirsa, untuk bisa kita lihat di bawah, pemirsa, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya dehidrasi, selain tadi juga ada air mancur yang kemudian juga memberikan rasa dingin kepada sebagian besar jamaah. Pemerintah juga menyiapkan air gratis. Air gratis ini diberikan di beberapa titik, sehingga bahkan saya lihat juga berlebihan air tersebut. Tidak semuanya bisa diberikan kepada jemaah. Itu artinya apa? Memang untuk posisi air itu alhamdulillah bisa terdistribusi dan disediakan dengan baik oleh pemerintah Saudi Arabia. Dan luas padang Arafah ini sendiri sekitar 800 hektar dengan panjang 2 km dan lebar 4 km. Dan yang nanti setelah Arafah nanti, hal yang kemudian menarik adalah bagaimana kemudian jemaah haji akan bergerak ke Musdalifah, karena ini juga akan kemudian terjadi, sudah diantisipasi bagaimana kreditnya proses pemindahan dari mobilisasi. Cuma kalau misalnya lihat dari pelajaran kemarin ketika dari jemaah berangkat dari Mekah menuju ke Arafah, saya pikir hampir tidak ada persoalan, bahkan tidak ada persoalan yang saya lihat sampai hari ini. Semua alhamdulillah jemaah haji baik Indonesia maupun dari seluruh dunia bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Baik, terima kasih informasi lengkap dan juga cerita yang luar biasa dari Anda, Mas Herik. Tentu saja ini membuat seluruh pemirsa yang ada di rumah juga mungkin menantikan begitu ya waktu atau rezeki untuk bisa menuju ke tanah air tentu saja. Dan ibadah haji tentu saja ini adalah ibadah fisik. Tetap jaga kesehatan Anda dan juga rekan-rekan yang ada di Mekah Arab Saudi untuk saat ini. Semoga perjalanan untuk menuju ke puncak haji bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Terima kasih untuk informasi Anda pada malam hari ini. Selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pemirsa MNC News Prime masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.